Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membuat sebuah tutorial lagi mengedit video ya teman-teman. Pada tutorial kali ini kita akan membuat video sesuai dengan beatnya ya teman-teman. Tapi di sini agak sedikit berbeda. Ya, ini yang kita gunakan adalah lebih banyak efeknya ya teman-teman. Nah, untuk contoh videonya seperti ini. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kalian membutuhkan dua aplikasi, yaitu aplikasi Pixel Lab dan aplikasi KineMaster-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kemudian kalian pilih project, lalu kalian pilih aspek rasio 1:1. Nah, di sini kalian siapkan 27 foto ya yang akan kalian edit teman-teman. Kemudian setelah fotonya ditambahkan semua, lalu kalian perbesar untuk fotonya ya teman-teman hingga mentok seperti ini. Nah, kemudian kalian masuk pada detik 00987 ya. Nah, setelah masuk pada detik 0097, kemudian kalian klik fotonya, lalu kalian pilih pada menu pangkas, lalu kalian pilih pangkas ke kanan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kalian lakukan foto seterusnya hingga selesai ya teman-teman di detik-detik berikut. Oke, kemudian setelah selesai kalian tambahkan audionya. Nah, untuk audionya sudah saya siapkan di deskripsi ya teman-teman. Oke, setelah ditambahkan audionya, kalian kembali, kemudian kalian pilih pada menu project dan pilih aspek rasio 1:1. Nah, di sini kalian tambahkan lagi foto sebanyak 59 buah ya. Nah, tetapi kalian sebelum menambahkannya, kalian atur dulu pada bagian gear, lalu kalian masuk pada bagian penyuntingan. Nah, di bagian durasi foto ya, kalian turunkan hingga mentok ya. Nah, setelah itu centang, kemudian kalian masukkan foto. Nah, kemudian setelah fotonya sudah ditambahkan semua, kalian tinggal save ya teman-teman. Oke, setelah di save, lalu kalian masuk lagi pada project yang pertama ya teman-teman. Lalu kalian tambahkan hasil editan yang kedua itu ya teman-teman, yang barusan kalian ekspor ya. Dengan cara masuk pada bagian media, kemudian cari filenya di mana ya teman-teman. Nah, setelah ditambahkan, lalu kita perbesar untuk durasinya ya teman-teman. Kemudian kalian cari di detik 12.313 ya. Oke, kemudian setelah menemukan di detik tersebut, lalu kalian klik pada bagian videonya, kemudian kalian masuk pada bagian menu gunting, kemudian kalian pilih pada bagian pagi di playhead ya. Nah, masih di layar yang ini, kemudian kalian masuk pada menu pen atau zoom, lalu kalian masuk pada bagian yang ujungnya ini, lalu kalian zoom ya teman-teman seperti ini. Nah, kemudian untuk yang bagian atasnya biarkan saja seperti itu. Oke, jika sudah, kalian pilih foto yang akan jadikan ending untuk video terakhirnya ya teman-teman. Nah, setelah ditambahkan, kemudian kalian panjangkan durasinya sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman. Di sini saya menggunakan durasi 30 detik ya. Oke, kemudian kalian pilih lagi foto yang keduanya ini. Nah, lalu kalian pilih pada bagian kontrol kecepatan, kalian beri kecepatan 1,3 ya teman-teman. Oke, kemudian kalian setelah menambahkan untuk kecepatannya, kalian klik lagi pada layar yang ini, kemudian kalian tambahkan efek 3D Cube ya teman-teman. Nah, lalu untuk kecepatannya kalian beri 0,6. Oke, kemudian setelah ditambahkan efeknya, lalu kalian cari lagi pada detik 15.216 ya. Nah, setelah dicari, kemudian kalian masuk pada bagian lapisan, lalu pilih media dan pilih latar, kemudian pilih yang warna putih ya teman-teman. Nah, setelah dipilih, kemudian kalian masuk pada bagian layar, lalu fullkan ya untuk layarnya. Nah, di sini kita pendekkan saja ya untuk durasinya kira-kira seperti ini. Oke, kemudian
kalian cari lagi di detik 12.720 ya teman-teman. Oke, setelah menemukannya, kemudian kalian masukkan mentahan yang sudah kalian download ya. Untuk mentahan yang pertama, kalian masukkan green screen ya teman-teman. Nah, ini green screen-nya, kemudian kalian pilih pada bagian layar, lalu kalian fullkan ya untuk bagian layarnya. Lalu kalian masuk pada bagian kunci chroma, kemudian aktifkan untuk chroma key-nya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian cari lagi pada detik 17.674 ya. Oke, setelah menemukannya, kemudian kalian masuk pada bagian lapisan, lalu tambahkan efek chromatic glitch ya, seperti ini. Nah, setelah itu lalu kalian fullkan untuk efeknya, kemudian kalian atur untuk bagian strength dan kualitasnya ya teman-teman. Nah, di sini oke, saya di sini menggunakan 1 dan di sininya untuk kualitasnya saya 15 ya teman-teman. Oke, next seperti ini. Nah, untuk bagian chromatic grid-nya kalian pendekkan ya untuk durasinya teman-teman, jangan terlalu panjang ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu untuk bagian green screen-nya kalian potong juga sesuaikan dengan efek chromatic grid-nya ya teman-teman, seperti itu. Oke, next lagi, kemudian kalian cari pada detik 17.843 ya teman-teman. Oke, setelah menemukannya, kemudian kalian masukkan lagi mentahannya ya teman-teman. Untuk mentahannya kalian masukkan yang bit ini ya teman-teman. Oke, setelah itu lalu kalian masuk pada bagian bagi layar, lalu pilih yang full ya teman-teman, seperti ini. Kemudian masuk lagi pada bagian menyampur, lalu pilih pada bagian warna membara atau yang paling bawah ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kemudian kalian pilih lagi pada bagian yang kosong ini, kemudian kalian pilih pada bagian seperti foto itu, lalu kalian pilih tangkap dan simpan seperti ini. Kemudian kalian masuk pada browser. Nah, setelah masuk pada browser kalian, lalu kalian ketikkan remove.bg ya teman-teman, seperti ini. Lalu kalian masukkan foto yang telah kalian capture tadi di KineMaster ya. Nah, setelah masuk pada webnya, kemudian kalian upload ya image-nya. Nah, tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, di sini untuk proses penghapusan pada background sudah selesai. Nah, bila mana ada foto yang kurang rapi seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa lagi masuk pada bagian menu edit, lalu kalian pilih pada bagian erase dan restore. Nah, di sini kalian bisa menghapusnya ya teman-teman. Seperti ini saya contohkan. Kemudian setelah dirasa cukup, lalu kalian pilih pada logo download ya teman-teman. Lalu download image. Oke, setelah itu lalu kalian masuk lagi pada aplikasi Pixellab ya teman-teman. Kemudian kalian hapus untuk bagian teksnya, lalu pilih pada menu tambah di pojok kiri atas, kemudian kalian pilih pada bagian from gallery ya teman-teman. Kemudian kalian tambahkan foto yang sudah di eraser tadi ya, kemudian centang. Kemudian kalian pilih pada bagian menu pensil, lalu kalian pilih pada bagian ini ya teman-teman. Nah, untuk white-nya kalian naikkan hingga 100%, setelah itu centang. Lalu kalian masuk pada bagian menu keempat, pilih transparan. Nah, kemudian kalian pilih lagi pada bagian menu color ya. Nah, untuk enable-nya kalian aktifkan. Nah, di sini kalian beri warna hitam ya teman-teman, seperti ini. Oke, setelah itu centang, lalu masuk lagi pada bagian menu stroke ya teman-teman. Lalu kalian aktifkan untuk stroke-nya dan pilih warna putih, kemudian naikkan menjadi 5 ya. Lalu setelah itu kalian save untuk fotonya. Nah, setelah itu kemudian kalian hapus untuk foto yang pertama ini, kemudian kalian tambahkan lagi foto yang tadi sudah di save di Pixellab ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian seperti biasa kalian klik pada tombol pensil ini, lalu lebarkan lagi ya teman-teman hingga 100%. Nah, setelah itu lalu kalian masuk pada bagian erase color. Oke, untuk enable-nya kalian aktifkan, kemudian kalian pilih pada
logo pensil itu, kemudian kalian arahkan ke bagian hitamnya hingga setelah itu kalian centang ya. Nah, untuk toleransinya kalian naikkan hingga full ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu lalu kalian centang. Nah, kalian masuk lagi pada bagian shadow ya. Untuk shadownya kalian beri warna terserah keinginan kalian. Di sini saya menggunakan warna biru saja ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu centang, kemudian kalian masuk lagi pada bagian struknya ya teman-teman. Nah, untuk bagian struknya juga kalian aktifkan, lalu samakan warnanya ya teman-teman, warna biru seperti itu. Kemudian setelah itu kalian save ya teman-teman, dan setelah di save kalian masuk lagi pada aplikasi KineMasternya. Nah, setelah masuk pada aplikasi KineMasternya lagi, kemudian kalian pilih project, lalu pilih aspek rasio 1:1 ya. Kemudian kalian pilih media, lalu tambahkan latar berwarna hitam ya. Untuk durasi kalian pilih saja 16 detik ya. Kemudian kalian tambahkan foto yang sudah kalian save di Pixellab ya. Nah, setelah itu lalu kalian pilih pada bagian bagi layar, lalu fullkan untuk layarnya, dan untuk durasinya samakan seperti yang di atas ya teman-teman. Kemudian kalian pilih pada bagian lapisan, lalu kalian pilih efek yaitu yang bernama mirage ya teman-teman. Nah, di sini setelah itu kalian fullkan untuk efeknya, lalu samakan untuk durasinya ya teman-teman. Untuk settingannya kalian pilih speednya itu 13, lalu kalian untuk strengthnya kalian beri 12 ya teman-teman. Setelah itu lalu kalian save pada bagian videonya. Nah, kemudian setelah di save lalu kalian masuk lagi pada project yang pertama ya. Nah, kemudian setelah itu kalian cari lagi pada detik 17.790 dan lalu kalian tambahkan hasil eksporan kalian ya teman-teman. Nah, yang ini kemudian kalian paskan ke layar, lalu kalian masuk lagi pada bagian menyampur, lalu pilih layar ya teman-teman. Nah, di sini kalian tambahkan animasi masuk, lalu pilih pada bagian animasi yang seka ke atas ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk durasi kalian terserah ya, keinginan kalian. Di sini saya menggunakan yang paling ujung ya teman-teman. Kemudian kalian untuk durasi videonya samakan dengan video yang di atas ya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah selesai kalian masih pada detik yang sama, tambahkan lagi picture yang telah di eraser di browser remove.bg ya teman-teman. Nah, kemudian kalian untuk picture yang keduanya ya, ini yang telah ditambahkan kalian sama panjangkan seperti yang di atas ya teman-teman. Lalu untuk bagian bitnya kalian matikan suaranya ya teman-teman. Bila mana ada yang lebih seperti ini bisa kalian potong ke kanan ya, agar supaya rapi ya teman-teman, seperti ini. Nah, agar lebih mempercantik penampilannya kalian bisa tambahkan mentahan yang sudah saya siapkan itu ya teman-teman. Nah, untuk mentahannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalian paskan ke layar, lalu pilih pada bagian menyampur, lalu pilih screen ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kemudian kalian ekspor dan atur untuk resolusi dan frame rate-nya ya teman-teman. Kemudian setelah selesai lalu kalian klik ekspor. Nah, itulah tadi tutorial membuat video sesuai dengan bitnya ya. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.